tadi sampean mengatakan Sidogiri mengakui nasab habaib itu, apakah Sidogiri itu nakobah? Iya. Ya, nah sekarang saya tanya sama sampean. Sampean membatalkan nasab habaib ini apa sampean nasabah? Nah, sekarang begini ya. Saya yang membatalkan atau saya berbicara kaedah? Tapi kan nakobah mengakui, nakobah dunia mengakui nasab habaib. Buktinya mana? Buktinya banyak. Coba Kan tunjukkan. itu dijelaskan. Tadi ini juga yang di apa namanya? Gini, Ana Rijal, maaf saya potong ya. Ana Rijal, saya potong ya. Sebentar ya, gini. Tolong sampean tidak perlu bernarasi, tinggal buktikan saja. Saya nggak bisa Nakobah live mas ini. Nah, Nggak bukan ada, masalah, saya tunjukkan buktinya. bukan masalah live, bukan masalah live, bukan masalah live. Nakobah mana? Yang Nakobah Irak, nakobah Yaman, nakobah hijab. Nakobah Yaman apa namanya? Nakobah Yaman apa namanya? Bentar ya, sebentar. Oke, Nakobah Yaman apa namanya? Bentar saya buka dulu mas. Ya, buka. Soalnya kita ini nggak boleh main membatalkan nasab tanpa dasar ilmu, nggak bisa. Yang membatalkan nasab bukan kami. Kami hanya membaca. Tuh, dengarkan dulu, jangan Anda potong. Yang membatalkan nasab itu bukan kami, tapi yang membatalkan nasab mereka itu adalah kaedah ilmu nasab yang kami baca. Maka apabila Anda itu mau membantah, bukan membantah kami, tapi bantahlah argumentasi yang kami referensikan dari kitab-kitab nasab, itu aja. Nah, sekarang nakobah mana yang membatalkan nasab Alawi? Loh, kalau bicara nakobah mana yang membatalkan nasab Alawi, pertanyaannya begini, nakobah mana yang sudah mengisbat nasab Alawi? Karena begini loh. Lah makanya sebutkan, sampean aja belum menyebutkan kok masih banyak. Saya tunggu loh, mana? Nakobah mana? Kan saya tunggu ini, malah bernarasi sampean. Coba saya tunggu. Harusnya dia yang harus membuktikan, itu yang membatalkan. Cuman nggak tunjukkan. Gimana sampean ini kok muter-muter ini? Ana Rijal, tadi kan saya bilang sudah, sampean tidak usah bernarasi. Buktikan ucapan sampean yang pertama, bahwasanya nakobah Irak itu mensohhikan nasabnya Ba'alawi, kemudian Yaman. Udah dua itu aja, jangan banyak-banyak. Dua itu aja tunjukkan. Nakobah mana? Apa nama nakobahnya? Sekali Anda salah menyebut nakobah, berarti sudah bohong, dusta itu. Ya, sebentar, ya makanya saya tunggu, jangan bernarasi yang lain. Makanya sambil menunggu. Harusnya sampean itu sebelum bertanya, itu sampean sudah siap gitu. Kalau sampean itu menyatakan banyak yang mengisbat, sampean itu tunjukkan, bukan sampean masih nyari. Saya ini bertanya, masa pertanyaan dijawab dengan pertanyaan? Loh, makanya saya jawab dulu. Saya sudah jawab tadi, Ana Rijal. Anda bertanya, ya kan? Kenapa Anda membatalkan? Saya berjawab, saya tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Yang membatalkan nasab Ba'alawi itu adalah kaidah ilmu nasab, bukan saya. Toyib ya. Gitu loh. Nah sekarang Anda bantah tuh, kaidah-kaidah. Loh, nakobah mana yang membatalkan nasab habaib? La ilaha illallah. Udah turun aja lah. Muter-muter ini. Iya, turun. Udah turun aja. Turun aja. Apa kamu tidak ngerti bahasa Indonesia atau apa gimana ini? Aduh. Ya Allah, bukan nggak bisa jawab. Lawang sudah dijawab kok. Saya malah tunggu jawaban kamu. Nakobah mana? Diulangin berapa kali? Sudah diulangin sama berapa kali Ananisa? Sudah diulangin berapa kali Ananisa oleh Gus Hasan? Bukan Gus Hasan yang membatalkan. Aduh, ya Allah. Nasab, kaidah nasab itu yang membatalkan, itu diulangin terus, gimana itu? Ketika dia bertanya nakobah mana yang membatalkan, ya tidak ada, karena tidak ada yang mengisbat. Gimana mau ada perceraian kalau belum ada sebuah pernikahan? Nah, iya.
Bagaimana ada pembatalan kalau belum ada yang menetapkan, kan begitu. Yang saya tunggu itu kan nakobah mana. Tinggal sampaikan saja nakobah mana. Gus Hasan. Ya, siap saya. Mana nakabah yang dibatalkan, Mbak Alawi, mana? Tidak ada nakobah yang mengisbat. Ya, kenapa kamu dibatalkan, Mbak Alawi? Justru pertanyaan saya itu, kalau kamu nanya nakobah mana yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, ya pertanyaannya nakobah mana yang mengisbat nasabnya Ba'alawi. Coba Ya, tunjukkan. mana nakabah yang dibatalkan, Mbak Alawi? Muter-muter terus. Lucu. Begini loh logikanya. Makanya. Ketika ada pembatalan, pasti kan sudah pernah diisbat nih. Lah makanya Kalau dibilang dibatalkan berarti sudah pernah diisbat. Nah, buktinya sudah diisbat ini mana dan nakobah mana yang mengisbat? Kan logika berpikirnya seperti itu, kerangka berpikir. Kan Gus Hasan sudah bilang, silahkan disebutkan nakabah mana yang diisbatkan. Ditanya lagi, mana nakabah yang dibatalkan? Makanya para mukibin ini pola pikirnya itu kurang dipakai, atau enggak dipakai lah logikanya. Ya, karena mengimani nasabah Alawi itu bagian daripada iman. Kan lucu. mempercayai. Kenapa saya merasa dia Habib bukan Muhib? Makanya apa ya, masa kita mau bilang perawan itu jando sedangkan dia belum pernah nikah? Lah makanya itu namanya perawan jadi-jadian. Bencong. Iya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Oh, nanti. Ini mau ada pertanyaan ini saya Gus. Ya, monggo. Tuh, ya bukan kepada sampean, kepada yang lain lagi, biar maksudnya Nggih. pemahaman tambah luas seperti itu ya. Nggih, monggo. Itu kan ada bahasa tidak boleh ya non syarif menikah dengan syarif. Itu apa benar kan? Kalau saya Enggak. bingung mana itu. Enggak. Enggak apa-apa. Yang Bingung menggunakan saya. metode. Kalau gini, kalau bicara fikih, Enggak. kalau Sebentar. Soalnya saya mikirnya gini saya Gus. Kalau kayak Wali Songo itu kan yang jelas itu aturnya Kanjeng Nabi, tapi mosok Wali Songo menikahkan putra putrinya sama segolongan lah, seperti itu kayaknya enggak seperti itu. Bahkan ya Gus ya Amit ya, saya tuh pernah kondangan ada kiai lah, dia dianggap sepuh, dianggap apa ya, dianggap tokoh besar lah. Saya cuman muskil aja dalam hati, bahasanya seperti ini, kasar itu bahasanya. Iya, barang siapa yang menikah dengan syarifah, bilangnya seperti itu, sama saja orang tersebut ya, sama saja orang tersebut zina sama ibunya. Langsung bilang seperti itu. Waduh, Astagfirullahaladzim. iya serius. Astagfirullahaladzim. Itu saya dengar sendiri tuh. Terus dalilnya innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti tahhirakum tathira. Waduh. Nah, ini. Nah, terjemah Iya, itu ayat bilang ini. sama ayat itu. Ya maaf. Ya saya ndak saya ndak sebutkan kiainya ya, cukup. Bang Afa. Iya ya. Yang disebutkan ayat ini innama apa? Yuridullahu Ya. iya. Ya bangkum risa ahlul Ahlal bait ya baiti kan. tahhirakum Nah, tathira. ini berarti ditafsirkan sama seperti yang ceramah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berarti malaikat sama Allah salat kepada itu sama kayak gitu. Masih pinter abah unang gitu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fi kitabihil karim wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan? Iya, betul. Nah, kalau ya maaf ya, kalau masalah jodoh itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum.
orang yang bertakwa itu yang utama kepada Rasulullah SAW juga. Kalau masalah jodoh itu dari Allah SWT, bukan dari siapa-siapa. Yang nggak boleh itu Apalagi- benar kata yang taping di bawah itu. Yang nggak boleh itu Sayyid kalau sama Sayyid menikah sama Syarif itu nggak boleh. Ya pasti nggak boleh. Lah makanya. Tapi kalau Syarif sama Syarifah atau Sayyid sama Sayyidah ya boleh. Lanang be lanang masa Gus. Enggak, Jadi begini, gini. Saya Gini, itu kan Bang Afa. enggak ini tambahan. Kalau perempuan setuju sama orang tuanya atau walinya setuju, kok menjadi zina, mana buktinya? Iya makanya itu saya bingung. Saya itu kan mondok setengah mondok gitu loh. Jadi Yang di bawah Gimana bantu itu, Kang? tap layar ya teman-teman biar Jadi komalnya saya itu kuat. cuman memahami pernikahan itu ya harus apa? Ada wali. Apa mantan yang laki. Cuman seperti itu, dukun-dukun nikah aja. Kok sampai ada bahasa kufu, kok ada sampai bahasa seperti itu loh. Makanya saya tuh bingung. Itu sudah saya bedah sama saya Mazen itu kemarin sama Gofur. Mungkin ini ya, mungkin Habib itu nggak tahu ya kalau Sayyidina Utsman itu menikah dengan kedua putrinya Kanjeng Nabi. Nah itu. Itu Ya, Kanjeng Nabi pokoknya ya, sendiri yang menikah. Apalagi ada yang bilang apa? Yang bilang enggak, itu kalau Syarifah tidak boleh nikah sama selain Habib atau Syarif atau Sayyid. Kenapa? Biar keturunannya enggak putus atau nasabnya tidak putus. Lah nasab itu kan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Nasab itu kan dari laki-laki. Kalau Syarifah itu nikah sama Syarif, anaknya tetap Syarif karena mengambil nama ayahnya bukan nama ibunya. Jadi kan ya tetap walaupun perempuan biasa nikah sama Sayyid, anaknya menjadi Sayyid. Kenapa? Karena ayahnya yang jadi ya Sayyid. Jadi nasab itu dari laki-laki bukan dari perempuan. Mereka berusaha cari alasan saja. Nah, pertanyaan kami gimana? Pertanyaan kami, kalau perempuan Syarifah tidak jadi nikah sama Habib atau sama Sayyid atau sama Syarif, kalau Hubabah tidak nikah sampai sudah jadi tua, sudah lewat 30-35, baru mereka disetujui dan dibolehkan nikah sama orang awam. Kok bisa menjadi kayak gitu? Kan dari awalnya haram sampai bilang zina, kok jadi halal? Jadi mereka sebenar-benarnya yuharrimuna ma halalahu Allah wa yuhalliluna ma harramahu Allah. Mereka dikirain agama itu terserah mereka. Kenapa? Anggapin diri duria udah. Apa katakan mereka itu benar? Mereka anggapin kayak gitu aja. Ini Anarijal Ananisa ini tipping lagi. Jadi nggak ada ya narkoba internasional yang membatalkan nasabah Alawi ya. Ya betul Ananisa, karena tidak ada yang pernah mengisbat. Ini ada angin nasabah Konoha. Alawi. Host nanya turunan 4 sahabat Nabi SAW apakah masih ada sampai sekarang? Ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. على الرسول الشافعي الأبطاحي ومحمد عربي. Gus, Ya siap. bahas lagi dong. Apa itu? Latar belakangnya itu apa sih sampai segitunya? Saya kalau latar belakang Wafi nggak tahu apa.
Nggak tahu saya. Nggak penting juga sih. Jadi Bahas latar bedanya belakang. Monggo Bang Azi nih tadi lupa sampean. Assalamualaikum latar Bang belakang Azi. kan bisa aja Baik. Gus. Terus secara faktual kita melihat latar belakang bisa ekonomi, bisa Ya, kalau itu kan nanti kita jatuhnya asumsi, ya kan? Nah, Ya. sementara kita ini posisinya sedang mengkritisi orang yang berasumsi sebagai zuriyah Nabi. Lalu kenapa kita juga berasumsi, kan begitu? Itu namanya blunder nanti. berarti latar belakangnya belum tahu ya Gus. Ya, itu urusan dia. Karena yang gini loh, ketika kita berbicara tentang polemik nasab ini, yang kita komentari itu adalah hujah-hujah mereka, bukan latar belakang maupun motivasi mereka gitu loh.